sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Suridi, usianya boleh senja, tapi semangat hidup Pak Suridi tak pernah padam. Di usia 83 tahun, ia masih bisa tersenyum tenang. Walau 4 tahun lalu sempat terkena stroke. Saat itu kejadiannya begitu tiba-tiba. Lidah terasa kaku, mulut mencong, dan bicara pun tersendat. Dokter mengatakan ini adalah gejala stroke. Kaki dan tangan kanannya pun sulit digerakkan. Iya, saya pernah mengalami stroke. Setelah pensiun beberapa tahun kemudian saya kena stroke ringan. Pak Suridi pun bercerita, salah satu yang membuatnya terasa lebih sehat adalah ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Ia ingin dari kisahnya ini, banyak orang lebih sadar tentang pentingnya kesehatan dan bisa menikmati hari tua seperti dirinya. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi bersama para praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga Mas Boyke. Kami bertiga dalam 30 menit ke depan akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Suridi. Apa kabar Pak Suridi? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Suridi pemirsa adalah seorang pensiunan guru dan juga kepala sekolah. Betul ya Pak? Iya. Sebelumnya Pak Suridi ini sempat didiagnosa stroke ya Pak ya? Iya, betul iya. ya Pak? Betul. Masih ingat Pak Betul. kejadiannya saat itu Pak? Kejadiannya tahun berapa? Iya, 2017-18. Ya. Pak Suridi masih ingat Pak saat stroke atau serangan stroke terjadi itu Bapak sedang apa? Sedang baca-baca tapi lama-lama nggak bisa baca. Telo. Mulutnya susah dibuka, lidahnya kaku, keluh dan pelo. Kemudian saya ngaca kok mencong, mulut saya mencong. Jadi berobat ke puskesmas, lalu dari puskesmas saya diarahkan ke rumah sakit daerah, ke RSUD. Setelah di sana saya diterapi, juga diberi obat, lalu saya dikirim ke rumah sakit Persahabatan, rumah sakit pusat. Nah ini Bapak itu terkena stroke, cuma stroke-nya ringan, ini masih segera berobat aja. Lalu pada saat pemeriksaan ketahuan apa saja nih Pak yang tinggi? Tensinya dulu tinggi? Tensinya tinggi. Berapa Pak angkanya? 200 lebih gitu. 200 lebih? 200-an ya, 200-an. Kalau gula darah? Gula darah itu juga sampai 200-an lah. Oke, bagaimana dengan kadar kolesterolnya Pak waktu itu? Kolesterolnya tinggi juga. Tinggi juga. Asam urat? Asam uratnya juga tinggi. Oke, berarti Bapak ini memang punya riwayat tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi ya Pak ya? Iya. Bapak waktu itu sebelum stroke ada konsumsi obat secara rutin? Secara rutin ya dari puskesmas. Dari rutin. puskesmas? Iya. Ada bolong-bolongnya nggak Pak? Ya itu sering lupa, dan memang kalau sudah merasa ringan itu sudah nggak sudah lupa gitu. Kalau nggak ada keluhan nggak diminum kalau obatnya? Kalau ada keluhan nggak minum gitu. Kalau pusing-pusing baru minum gitu. Oh ya saya belum minum obat. Kalau dokter pun memberikan obat ya, tentunya harus dimakan ya Pak ya. Itu satu contoh bahwa beliau juga sering bolong-bolong, bosan makan obat. Iya, seperti itu. Oke. Pemirsa, kita sudah dengar ceritanya dari Pak Suridi ya. Beliau sempat terkena stroke, juga riwayat tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan lain-lainnya juga cukup tinggi. Tapi sudah pakai laser sekarang. Dan saya juga penasaran, pengen tahu. Ini pertama kali Pak Suridi tahu mengenai teknologi laser ini dari mana? Dari siaran TV yang ada di Metro TV itu. Lalu saya memesan, alhamdulillah setelah pakai itu rasanya nyaman. Boleh diceritakan kembali Pak?
apa rasa nyaman yang Bapak rasakan atau perubahan apa yang Bapak rasakan? Ya, tidurnya Pules. nyenyak, tidurnya pules. Dan lama-lama nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa berat. Nggak ada rasa berat badannya, rasanya ringan-ringan aja. Lalu bagaimana dengan tangan Bapak? Apakah sudah bisa digerakkan, Pak? Boleh lihat, Pak? Alhamdulillah tangan bisa digerakkan. Oh iya. Ya. Ini, Pak? Ya. Oh, sudah hanya bagus. satu jari ini yang masih kalau baliknya susah. Satu jari kalau nengkok baliknya tekluk gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya Bapak dulu pada saat terkena serangan stroke bisa tangannya diangkat seperti itu? Tangannya berat saja. Berat. Ya, kalau sekarang berat. udah bisa ya Pak ya? Bisa. Naik sampai Bisa, ke atas iya. dada-dada Pak, bisa Pak? Bisa. Waduh, Ya. bagus Pak. Nah, kalau dari sisi kakinya nih Pak, dulu kan Bapak bilang kaku, lemes, kesemutan. Sekarang bisa Pak, coba Pak, ditekuk, Bisa. diluruskan. Oke, berarti Bapak udah bisa jalan sendiri kemana-mana ya Pak ya? Alhamdulillah bisa. Ya. Mantap Pak. Bagaimana dengan hasil pemeriksaannya Pak? Tadi kan dengar tensinya, gula darah, kolesterol tinggi sampai di angka 200-an. Iya. Kalau yang terakhir bagaimana Pak tensinya? Tensinya 129. Bagus Pak, dari 200 turun sampai 129. Kalau gula darahnya Pak? Gula darahnya 161. Bagus. Bagus, ya. Kolesterolnya Pak? Kolesterolnya 192. Oke, sudah turun ya Pak dari 200-an 192, ya. ke 192. Pertahankan Pak apa yang sudah Bapak lakukan. Dia terima kasih ya. Iya, iya. Insya Allah dipertahankan. Nah, jadi pemirsa ini satu contoh ya bahwa di masa tua ya memang sempat Pak Suryadi ini mengalami stroke ya. Tapi beliau karena dia melihat TV kemudian beliau mencoba teknologi laser, maka semua angka-angkanya dan proses penyembuhan stroke-nya menjadi lebih cepat. Nah, memangnya apa yang terjadi dengan teknologi laser ini? Jadi pemirsa juga harus tahu, kalau kita gambarkan darah Pak Suryadi ini pada waktu terjadi stroke penyumbatan ya, adalah seperti ini. Ya, kita lihat darahnya itu menggumpal. Gumpalan tersebut ya, ketika lasernya dinyalakan, maka si gumpalan itu akan terurai. Ya, akibatnya apa? Akibatnya aliran darah menjadi lancar. Apa buktinya? Ya buktinya dengan lancarnya aliran darah, tekanannya darahnya turun dari 200-an jadi 120/80. Apalagi yang turun? Kolesterolnya juga turun, ya kan? Kemudian apanya lagi yang turun? Yang turun juga adalah gula darahnya juga turun. Jadi yuk kita sadar bahwa semakin tua darah kita semakin kental. Tapi kita juga ada teknologi yang bisa membantu untuk mengatasi itu. Salah satunya adalah teknologi laser. Jadi kalau pemirsa ada mengalami hal yang kurang lebih serupa dengan Pak Suryadi, Anda bisa amati, tiru, dan modifikasi apa yang sudah Pak Suryadi upayakan. Bayangin pemirsa di usia 83 tahun ya, kalau diajakin ngobrol masih nyambung, itu satu. Yang kedua fungsi memorinya pun masih baik, bicaranya masih lancar. Nah ini karena teknologi laser bekerja dengan menyinari dua pembuluh darah nadi, di mana pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat nitrik oxide. Zat ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh dan salah satu fungsinya adalah membuka pembuluh darah. Pembuluh darah yang lebih lentur mengakibatkan tensi menjadi terkendali. Dan penggunaannya ini merupakan satu kesatuan yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri dengan ekstensi yang dimasukkan ke rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Makanya Pak Suryadi setelah pakai secara rutin, satu kesatuan tersebut bisa kita lihat pemulihannya menjadi lebih baik. Bisa mencegah terjadi serangan stroke berulang, mencegah demensia karena membantu menjaga sel saraf pemirsa, dan bisa membantu mengatasi berbagai gejala seperti migrain, vertigo maupun sinusitis. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk pemirsa pakai intranasal, pakai teknologi lasernya menjadi satu kesatuan secara rutin sebagai bentuk
pencegahan. Terutama untuk pemirsa yang masih muda-muda, kalau kita ingin memasuki masa pensiun atau memang sudah mendekati masa pensiun, pasti harapannya menikmati masa pensiun dengan sehat, aktif dan produktif, serta terhindar dari komplikasi. Jadi pastikan Anda tambahkan teknologi laser ke dalam gaya hidup Anda sekarang juga. Untuk itu pemirsa, aku laser yang sedang saya gunakan atau yang digunakan juga oleh Bapak Suridi adalah pilihan yang tepat bagi kesehatan Anda dan juga keluarga Anda sebagai upaya untuk pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi ya. Penggunaan rutin harapannya Anda bisa tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Aku laser dari Gogomol pemirsa adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya pun sudah dirasakan oleh banyak orang dan waktunya Anda untuk ikut merasakan manfaatnya. Ayo pemirsa, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Silahkan dicatat atau difoto nomornya, pastikan juga sudah sesuai, oke? Pastikan produk yang Anda dapatkan adalah produk yang resmi, bergaransi hanya di Gogomol. Dan perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain ya. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali di Go Healthy dan waktunya kita bicara fakta. Rasio asam urat dan HDL penting untuk cegah stroke. Bagaimana faktanya pemirsa? Silakan Mbak Preti. Jadi perhitungan rasio asam urat dibagi dengan HDL atau kadar kolesterol baik, ini bisa menentukan resiko seseorang untuk mengalami komplikasi, salah satunya adalah serangan stroke. Jadi cara menghitungnya adalah tentunya pertama kita harus tahu dulu nih angka asam urat kita berapa dan angka HDL kita berapa. Saya kasih contoh, apabila seseorang memiliki kadar asam urat di angka 6, lalu HDL-nya ada di angka 60, berarti tinggal 6 dibagi dengan 60 dapat 0,1 dikali dengan 100%, berarti rasionya kurang lebih di 10%. Nah, pemirsa, kalau lebih dari 10% itu berarti resiko Anda tinggi. Sebenarnya yang bisa kita pelajari dari informasi tersebut apa sih? Yang pertama adalah pertahankan asam urat serendah mungkin. Tapi yang kedua adalah pertahankan dan raih
kadar HDL atau kolesterol baik setinggi mungkin. Nah, jadi kalau misalkan Anda memiliki kadar asam urat yang rendah ditambah HDL yang tinggi, maka bisa menurunkan resiko untuk terkena serangan stroke. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentunya menerapkan pola hidup sehat. Lalu yang kedua adalah batasi minyak-minyak atau lemak-lemak jahat. Perbanyak lemak-lemak baik, contohnya dari alpukat, dari minyak zaitun. Lalu yang terakhir adalah tentunya tambahkan teknologi laser untuk mendapatkan hasil asam urat yang terkendali dan kolesterol yang baik. Harapan lebih lanjutnya adalah bisa mencegah terjadinya serangan stroke. Kita lanjut bertanya lagi ke Pak Suridi nih pemirsa. Pak Suridi, setelah Bapak rutin pakai laser, perubahan-perubahan itu sudah Bapak rasakan tentunya ya Pak ya? Ya, sudah saya rasakan dengan nyata bahwa saya merasa lebih ringan, badan saya lebih ringan, gerakan juga lebih cepat, lebih lancar, tidak seperti dulu kaku, jadi sudah makin enteng. Nah ya, Pak Suridi boleh tahu, yang paling berkesan apa nih Pak Suridi setelah Bapak rutin menggunakan laser Pak? Tekanan darahnya menjadi makin baik, makin normal. Ya. Tekanan darahnya, terus gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya lebih rendah, turun. Terkendali ya Pak ya? Baik Bapak. Bapak pakai laser itu sambil ngapain? Kalau pagi-pagi nih Pak? Ya, kalau pagi-pagi biasanya pagi-pagi sambil baca Quran, sambil ya duduk-duduk itu baca Quran lah. Setelah baca Quran selesai, biasanya juga sudah waktunya sudah agak siang, sudah ya. 1 jam pakai selesai itu. Baik, lalu yang kedua kalinya Pak? Yang kedua kalinya kalau sudah habis sholat Isya itu sudah rasanya mau ngantuk lah, itu harus pakai. Oh iya, untuk pengantar tidur berarti ya Pak Suridi ya. Durasinya sama Pak? Ya, kalau malam itu kadang 1/2 jam. Oh baik Bapak. Yang malam 1/2 jam, kalau pagi 1 jam. Tapi rutin setiap hari 2 kali? 2 kali. Pagi dan petang? Pagi dan petang. Baik. Jadi berapapun usia Anda pemirsa, apapun profesi Anda, yuk pakai teknologi lasernya. Sehari 2 kali, pada pagi dan juga malam hari. Kalau kita pakai di pagi hari, nantinya tubuh akan menjadi lebih semangat, lebih energik. Karena tubuh diajak untuk menghasilkan hormon serotonin dengan jumlah yang cukup. Tapi kalau kita pakai di malam hari, nanti manfaat yang bisa dirasakan seperti yang Pak Suridi tadi ceritakan. Tidurnya menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih berkualitas, lebih dalam, lebih panjang. Ini terjadi karena tubuh mengeluarkan hormon melatonin yang cukup. Dan manfaat segudang dari tidur itu bisa kita rasakan. Penggunaan secara rutin dapat bantu mencegah terjadinya penyakit kronis. Ini adalah tahapan terbaik pemirsa. Lalu bisa membantu pengobatan, khususnya untuk Anda yang sudah punya riwayat penyakit kronis seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, ayo segera dikendalikan. Lalu tahap berikutnya seperti yang sudah dimanfaatkan oleh Pak Suridi adalah bentuk pemulihan, khususnya untuk Anda yang pernah mengalami serangan jantung, serangan stroke, penurunan fungsi ginjal. Jadi pada dasarnya teknologi laser ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Gunakan sekarang juga karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Iya, pemirsa, menua itu pasti, ya. Dan menua sehat dengan sehat itu adalah satu pilihan, ya. Jalankan 4 pilar kesehatan, ya. Mulai dari pola makan, apalagi kalau kita sudah mulai menua, ya. Karena sebenarnya dengan cara kita berolahraga 30 menit per hari, tidur 7 jam sehari, mempantang makanan-makanan yang banyak mengandung gorengan, garam terlalu tinggi, gula terlalu tinggi, ya, memanajemen stres dengan banyak bersyukur kepada Tuhan. Itu pilar yang pertama, murah.
ya. Pilar yang kedua ya kita melakukan check up. Check up sekarang bisa dilakukan di mana-mana. Bahkan alat-alatnya bisa kita tahu, bisa dikerjakan di rumah seperti tensi yang yang terbuat dari elektrik itu ya. Mudah sekali. Yang ketiga adalah seandainya ditemukan segera ke dokter. Minta dokter memberikan advice, minum obat. Kalau dikatakan oleh dokternya itu minumlah obat ini, jangan sampai lupa, ya minum. Ya, dan karena kita tahu untuk menjalankan ketiga hal ini kita masih bolong-bolong. Kita tahu kok, saya juga masih bolong-bolong. Saya tahu kadang-kadang masih kepengen makan durian, kadang-kadang masih kepengen makan sate kambing. Boleh, tapi tambahkan dong satu kaki lagi. Apa? Teknologi laser. Sehingga kalaupun terjadi gara-gara itu terjadi sedikit pengentalan darah atau apa, si teknologi laser sudah membackup kualitas darah kita. Jadi pemirsa, jadikanlah teknologi laser itu sebagai bagian dari gaya hidup kita. Oke? Dan pemirsa, untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mari kita rangkum riwayat kesehatan dari Bapak Suridi. Nah, ini Bapak Suridi dulu pernah terserang stroke sampai nggak bisa ngapa-ngapain pemirsa. Namun sekarang segalanya telah berubah ke arah yang lebih baik dan terkendali setelah rutin menggunakan teknologi laser. Kita akan rangkum bersama-sama ya. Yang pertama adalah hasil tekanan darah Pak Suridi di mana dulu memiliki nilai 140/90 pemirsa. Dan setelah Pak Suridi rutin pakai laser ya Pak ya, angkanya sekarang terkendali di angka 120/80. Ya. Bagaimana dengan kolesterolnya Pak Suridi? Dulu angkanya 210, betul ya Pak ya? Dan sekarang setelah rutin pakai laser, angka kolesterolnya di angka yang terkendali yaitu 140 pemirsa. Yes. Gula darah Pak Suridi sewaktu dulu juga di atas 200 dan setelah rutin pakai laser, sekarang hasil pemeriksaan ceknya adalah 129. Nah, sudah terkendali ya Pak Suridi ya. Bagaimana dengan hasil asam uratnya di mana dulu di atas batas normal dan sekarang sudah mendekati angka normal. Nah, ini juga prestasi nih Pak Suridi nih. Bagaimana dengan fisik atau apa yang dirasakan oleh Pak Suridi di mana dulu Bapak merasa sering kaku-kaku, berbicara pun sulit, berjalan atau melangkah juga perlu dengan alat bantu jalan. Menggerakkan tangan juga sangat kaku ya Pak ya, kebas-kebas. Sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah hilang? Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah berasa ringan semua. Yang tadinya kaku-kaku sudah menjadi agak lentur, yang tadinya berat menjadi ringan, dan sekarang merasa lebih sehat. Baik ya. Pak Suridi, terima kasih sekali lagi Bapak sudah berkenan untuk datang ke sini Pak, ke studio untuk berbagi cerita seputar perkembangan kesehatan Bapak. Sehat selalu doanya untuk Bapak, bahagia juga, berkah untuk Bapak dan keluarga semua ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Suridi. Ya. Terima kasih juga Mbak Preti dan juga Mas Boyke sudah berkenan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pemirsa ya. Pemirsa, cerita dari Pak Suridi ini bukan hanya membuka wawasan kita loh, tapi juga memberikan pelajaran hidup ya, yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Pemirsa, Aku Laser ini adalah pilihan tepat bagi upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun pemirsa dapat tercegah dari komplikasi yang serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lainnya. Perlu diingat ya, produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. GoGo Mall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aku Laser selama lebih dari 10 tahun. GoGo Mall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap GoGo Mall. Jadi perlu diingat, GoGo Mall tidak membuka cabang di tempat lain ya. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Anda bisa mendapatkan produk Aku Laser dengan mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Dulu saya punya riwayat hipertensi, hiperkolesterol. Tensinya 200/100, kalau kolesterolnya 250-an. Kepala saya sakit, nah dari kaki ke tangan sebelah panas. Nyampe di rumah sakit
koma selama 8 hari dan dirawat 1 bulan stroke. Setelah menggunakan teknologi laser ini, tensi saya menjadi normal, kolesterol normal, gula normal, semuanya normal. Sekarang tensinya sudah normal, sudah 124/87 dan kolesterol juga 168. Badan terasa lebih fresh dan jalan juga lebih enteng lagi jalannya. Yang sehat maupun yang sudah kena stroke seperti saya, ayo gunakan teknologi laser dari sekarang. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.